kegiatan lain selain kerja? Bucin kah ataupun Bucin. dia kan nggak tahu gitu lah. Kamu siapa sih? Yeni Rosida ya? Bukan, salah namanya. Yeni Yoshida. Yeni Yoshida. Jadi begini, saat ini kan ada dua hal yang perlu digarisbawahi ataupun di underline lah, begitu. Bahwa setelah kita lulus kan ada dua hal yang ada kebanyakan orang cari. Jadi itu tergantung pilihan kita sebenarnya. Kita mau cari uang atau cari kerja. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, apakah kira-kira dua hal itu menurut ini bahwa memang harus ada satu hal yang diprioritaskan ataupun kalau menurut ini sama aja sih sebenarnya gitu. Kalau menurut aku pribadi sih gimana ya? Sebetulnya tergantung orangnya juga ya. Kalau menurut aku gimana orangnya juga, karena kan setiap orang beda-beda ya. Dia yang berpikir ya oke lah nggak masalah, dia yang berpikir itu masalah gitu, nggak bisa, nggak nyaman gitu kalau misalnya bekerja nggak sesuai sama passion atau sama background pendidikan. Termasuk aku mungkin ya. Tapi sekarang aku nggak terlalu mempermasalahkan gitu ketika udah benar-benar tahu dunia kerja itu seperti apa. Karena emang bener sih dunia kerja sama dunia ketika kuliah tuh bener-bener beda gitu. Jadi saling sikutnya tuh bener-bener kerasa gitu. Maksudnya bedanya kalau waktu kuliah kan saling sikutnya cuma perkara nilai aja kan. Ya itu kayak masih ya udahlah cetek lah gitu. Ibaratnya kayak gampang lah. Tapi kalau di dunia kerja saling sikutnya tuh harus bener-bener harus punya skill, punya pengalaman. Jadi kalau misalnya orang yang belum punya pengalaman tuh ya dia tuh bisa ketinggalan jauh gitu. Kalau misalnya di kantornya tuh senioritasnya tuh bener-bener kerasa gitu. Dan untungnya di kantor aku sih nggak ada yang namanya senioritas ya, adanya juga ya paling kayak kalau misalnya dia baru ya diajarin gitu, cuman jadi saling melengkapi ya? Lah gitu, saling melengkapi, saling ngajarin juga. Tapi ya balik lagi sama kitanya juga sih sebenarnya, kitanya mau open minded nggak, mau nerima nggak gitu sama situasi yang kayak gitu. Ibaratnya sih kalau masuk kerja kita harus kuat mental. Oke, berarti bisa tidak langsung bahwa pengalaman itu penting gitu ya? Iya, pengalaman. Karena kan orang butuh skill dan segala macam. Oke. Ada juga kan yang seperti ini, dia berstigma bahwa pokoknya saya lulus karena saya jurusan ini, saya pengen jadi diplomat. Contohnya, salah satu contohnya HI, saya pengen jadi diplomat, saya pengen jadi Deplu gitu kan. Akan tetapi ada satu hal yang kadang saya juga kadang berpikir seperti itu, bahwa jangan sampai mimpi mengalahkan kapasitas, kan begitu. Apakah khususnya untuk generasi milenial ini memandang terdapat hal-hal yang seperti itu kira-kira? Eksistensi sih tentu ada ya, apalagi di zaman milenial kayak sekarang gitu ya, yang udah banyak medsos, Instagram kayak gitu kan. Kayak gimana ya, jadi saling mengejar popularitas sama eksistensi itu benar-benar kelihatan gitu. Jadi kalau menurut aku mereka yang mengejar kerja yang jabatannya yang tinggi, yang wow, itu cuman kalau menurut aku ya, di samping mereka membutuhkan salary yang tinggi, ya mereka juga butuh eksistensi. Terutama mau generasi milenial sekarang kan lebih gede gengsinya gitu ketimbang usaha sama kapasitasnya gitu. Kadang gengsi itu lebih tinggi gitu loh kalau yang aku lihat. Jadi gengsi itu mengalahkan segala-galanya, sampai mengalahkan berbagai cara untuk dapat posisi itu sih kalau yang aku lihat ya. Apakah itu salah atau tidak? Kalau menurut aku sih gimana ya, kalau memang misalnya itu pada akhirnya dia berhasil bawa efek positif juga buat dia, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya enggak ya berarti hasil yang menentukan semua itu. Berarti gimana? Orang harus lihat hasil dulu. Kalau dia memang dia tidak mencapai apa yang ada, apa yang dia ekspektasikan, berarti itu yang namanya salah. Begitu. Enggak juga sih. Gimana? Ya maksudnya kayak ya nggak salah juga gitu ya, ketika orang punya mimpi tinggi tetapi dia tidak punya kapasitas yang mumpuni gitu untuk mencapainya, nggak salah juga. Cuman balik lagi, kalau misalnya apa yang dia kejar itu cuma buat eksistensi dan pada akhirnya itu nggak baik buat dia gitu ya nggak baik juga sih menurut aku. Berarti salah dan benar itu relatif ya, berarti ya. Iya. Tergantung orang Tergantung dari orangnya juga, dia ngedapetinnya gimana, kita udah mencapai dia mau ngapain gitu. Oke. Tapi ada yang sampai stagnan. Ya ada sih. Ada yang sampai stagnan. Contohnya kan salah satu curhatan tadi gitu kan. Dari ini bahwa bosan bang. Jadi nggak ada hal baru yang pengen belajar gitu. Apakah itu adalah salah satu alasan yang paling dasar sehingga rasa bosan itu muncul? Kalau dari sendiri yang sudah terjun di dunia kerja.
Enggak sih, macam-macam sebenarnya, bukan karena nggak ada tantangannya, tapi Atau banyak komentar-komentar dari teman-teman, kok kerja nggak sesuai apa namanya jurusan sih ya. kayak komentar kayak gitu. Udah banyak, termasuk orang tua juga kan. Termasuk orang tua juga. Oke. Kamu kenapa bahas konstruksi? Ya udah capek juga sih ngejawabnya, kayak ditanya, kamu dulu kuliahnya teknik apa? Jadi sangkanya aku tuh anak teknik gitu. Terus aku bilang aku bukan dari teknik. Jadi soalnya udah capek aja ngedenger orang-orang nanya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja, terserah mereka gitu. Sebenarnya kalau aku dibilang agak jenuh, ya memang agak jenuh. Cuman faktornya bukan karena kerjaan aku sekarang nggak sesuai sama background pendidikan. Banyak faktor sih sebenarnya. Oh jadi apa ya? Pernah saya sedikit baca covernya sebuah buku sih sebenarnya. Katanya bahwa ya orang mau kasih komentar apapun itu. Kan kebanyakan orang kan dapat dipengaruhi oleh temannya sendiri ataupun kawan sendiri yang memang banyak komentar terhadap apa yang dia jalanin gitu. Tapi di dalam buku itu dia mengatakan bahwa mereka hanya mengomentari, yang menjalankan adalah diri kita sendiri. Nah, untuk sekarang itu kan apalagi di zaman milenial yang dimana teknologi berbasis internet, yang dimana anak-anak muda sekarang itu sangat berperan penting gitu kan dalam kemajuan teknologi ini. Kebetulan ini juga sudah terjun di dunia kerja. Apa kira-kira yang ini komentari terhadap keresahan-keresahan seperti itu? Ya itu semuanya balik lagi sama kita ya. Kalau misalnya dibilang itu resah, ya mungkin kalau misalnya orangnya itu merasa orang yang introvert dan insecure, mungkin bisa dibilang itu sebagai ancaman ya buat mereka. Tapi kalau misalnya orangnya yang gak insecure, yang terus kemudian dia bukan tipe introvert, mereka justru malah menikmati gitu perkembangan teknologi itu, dan bahkan digunakan dengan baik gitu ya. Semuanya balik lagi sama orangnya sih Bang. Introvert. Ada introvert lagi nih. Kebanyakan orang bahas introvert ataupun extrovert ataupun ambivert, garis biru, garis merah, garis apa gitu, banyak sekali tuh. Itu orang mengatakan bahwa ini dalam dunia percintaan, kalau mereka ingin tahu itu sehingga bisa bertindak sesuai itu gitu. Tapi di dunia kerja ada juga introvert, extrovert dan segala macam. Itu kira-kira seperti apa itu? Kalau dalam dunia kerja sih introvertnya tuh lebih kepada kayak gimana ya? Kayak misalnya nih ya, teman-teman aku tuh lagi sibuk ngomongin apa, bahas apa. Tapi kayak aku tuh asik sendiri gitu, punya dunia sendiri. Jadi bukan gak kepengen tahu gitu, tahu, cuman ya udah masing-masing. Jadi lebih kepada introvert itu bukan membatasi diri, tapi lebih kepada ya punya dunia sendiri gitu loh Bang. Jadi kayak nggak mau terlalu terjun, ikut campur apapun itu ya terserah mereka gitu. Yang penting fokus kerja aja. Nggak fokus kerja juga, maksudnya kayak asik aja gitu sama diri sendiri. Kalau misalnya aku interest ya udah aku gabung, apa enggak ya enggak gitu. Jadi mungkin introvertnya bukan karena introvert yang tertutup nggak mau gabung atau misalnya antisosial, nggak kayak gitu. Jadi kayak punya dunia sendiri gitu. Oke. Di dunia kerja ini apalagi di momentum COVID-19 yang melanda masyarakat internasional. Saat ini kebanyakan keresahan ada yang sampai PHK dan segala macam. Di tempat kerja ini sendiri seperti apa dalam momentum COVID-19 ini? Kalau di perusahaan aku sendiri, karena memang dia bergerak di bidang konstruksi, itu termasuk kena imbasnya juga sih ya Bang. Ya udah bisa dibilang hampir kolaps juga, tapi ya masih tertolong gitu ya, karena masih ada banyak proyek juga. Sempat ada pengurangan karyawan juga sih sebetulnya di kantor aku ini, ya ada pengurangan juga. Ya sebetulnya memang karena COVID ini memang benar-benar imbasnya tuh gede banget gitu, termasuk dunia konstruksi. Jadi orang-orang tuh mau ngebangun rumah, mau ngebangun gedung tuh semuanya tertunda. Ada yang tertunda ke pending, bahkan ada yang nggak dilanjut juga gitu. Jadi ya efeknya cukup besar juga sih. Untuk jam kerjanya tetap sama atau memang dikurangi? Kalau jam kerjanya itu waktu awal-awal COVID lagi benar-benar marak ketika PSBB itu sempat dikurangin jam kerjanya. Jam kerja dikurangi. Tapi daring juga kerja yang enggak, konstruksi nggak bisa daring. Kalau misalnya konstruksi kerja daring nanti ngecor gimana, kan ngecor nggak bisa di rumah. Enggak, maksudnya untuk ya manajemen nggak bisa, tetap harus di kantor, nggak bisa. Kalau konstruksi nggak bisa, kalau WFH. Konstruksi nggak bisa, tahu ya. Ya karena rasanya kan hubungannya sama lapangan langsung gitu, sama bangunan, jadi kita nggak bisa WFH. Nah, untuk selain kesibukannya ini di kerja, selain itu apalagi yang Yeni sibuk di sana selain kerja di situ? Selain kerja di situ, maksudnya kegiatan lain selain kerja. Kegiatan lain selain kerja
bucin kah ataupun Bucin. ya kan nggak tahu gitu lah gitu. Budak Enggak sih, aku nggak cinta. termasuk yang bucin. Oh gitu ya. Ya sekarang selain bekerja ya paling aktif ngaji sih, paling di ngaji tiap hari Minggu. Itu aja sih kegiatan sekarang, nggak ada Oke, yang lain. belajar di dia ya, Sobat Amigos. Oh, biasa hari Minggu, tiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu biasanya. Di mana itu ngaji? Biasanya sih dulu waktu sebelum Covid Di kayaknya TSM kan? Pusdai. Di TSM iya, di Pusdai juga iya. Tapi kebanyakan orang di TSM suka di situ. Iya, sebanyak kan di situ. Cuman kalau misalnya rutin itu memang hari Minggu di Pusdai. Oh, di Kalau Pusdai. misalnya di TSM itu cuman kayak kajian, ya ceramah aja kayak gitu, tapi ngajinya juga ada sih. Di TSM katanya kajian ada, ngaji juga ada katanya di Ada. TSM. Oh itu, cuman itu. Berarti, nah, ada keresahan nggak tentang apa namanya jam kerja itu? Kan siapa ada yang 8 to 5, 8 to 5, 8 to 5, 8 to 5 gitu lah. Pagi-pagi harus datang tuh, sampai jam 5 balik, sampai jam 4 balik. Ada nggak kira-kira Dibilang kerasan enggak ya? Mau menurut aku jenuh-jenuh masih- gitu apa gitu? Nggak ada? Jenuh ya ada lah. Atau nikmati Jenuh saja? ada pasti, Ah, gimana? jenuh ada. Cuman kalau misalnya dibilang kerasan enggak ya, selama itu masih jam normal. Karena aku termasuk tipe orang yang kalau misalnya udah selesai udah pulang gitu. Nggak mau berlama-lama di kantor atau dimanapun itu gitu. Apapun urusannya, selain pokoknya mau itu pekerjaan, kuliah atau ngapain gitu. Kalau misalnya udah selesai udah aku pulang. Aku tipe orang yang kayak gitu. Jadi menurut aku jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya nggak masalah gitu. Walaupun ada jenuhnya sih. Oh berarti baru biasanya langsung pulang ya? Kan udah setahun lebih ya kerja di sana ya? Lebih, setahun lebih. Setahun lebih kerja di sana. Biasanya selama setahun lebih ini kerja langsung pulang gitu. Berarti baru kali ini gue culik nih kayaknya. Enggak, maksudnya pulang tuh dalam artian nggak berlama-lama di kantor ngobrol dulu apa gimana. Ya kalau misalnya udah pulang kerja ya aku kemana aja gitu. Oh kemana aja kira langsung ke rumah gitu loh. Oke, mungkin ini terakhir ya. Ini mungkin terakhir untuk butuh juga kita perlu pesan-pesan yang dari ini untuk sampaikan kepada teman-teman Sobat Amigos ataupun teman-teman generasi milenial, generasi Z. Apa kira-kira yang ingin Yeni sampaikan? Entah itu kasih support, kasih semangat, entah itu mengingatkan, entah itu keresahan, atau entah itu langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil sehingga pada saat terjun di dunia kerja itu sudah tidak kaget lagi gitu loh. Apapun itu coba, apakah ada pesan-pesan untuk disampaikan kepada teman-teman? Silakan. Kalau menurut aku sih kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Jadi kalau misalnya kita jangan terpatok sama background pendidikan kita. Apapun pendidikan kita, mau kita lulusan SMA, kuliah ataupun gak kuliah ataupun ya pendidikan yang gak terlalu tinggi, jangan pernah sampai mau terjebak di zona nyaman gitu. Harus berani keluar, membuka diri. Kenapa? Jadi biar tujuannya ketika udah masuk dunia kerja, kita mau bekerja buka usaha ataupun kerja di orang lain, kita tuh gak kaget gitu sama persaingan. Ya ibaratnya kayak fase kehidupan pertama lah gitu. Kedua lah ibaratnya kan pertama ketika kita masih anak kecil, masih anak-anak remaja Oke. itu fase kehidupan pertama lah. Terus fase kehidupan kedua setelah kita lulus kuliah terus bekerja, yaitu fase kehidupan kita yang selanjutnya gitu. Biar nggak kaget ya kita memang harus mengasah mental kita sih, terutama mental sama pola pikir gitu. Itu yang Skill, penting banget. pengalaman juga ya. Pengalaman itu penting ya berarti ya. Pengalaman juga penting. Untuk berorganisasi. Oke, terima kasih buat Yeni Yoshida. Nggak salah lagi. Udah benar kan? Benar. Yeni Yoshida yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di sini di podcast Kursi Plastik ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Pada intinya yang ingin saya underline, yang ingin saya garis bawahi adalah pertama, organisasi penting, ekspansi interaksi sosial penting. Karena semua itu untuk mengasah skill kita, untuk mengasah kemampuan kita, agar suatu saat nanti kita terjun di dunia kerja tidak kaget lagi untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Terus ada salah satu semangat support gitu loh dari narasumber kita Yeni Yoshida, lulusan IWU, mengatakan bahwa jangan terjebak di zona nyaman kita. Tapi bagaimana caranya sehingga kita harus melawan zona nyaman itu, kita berupaya berbagai alternatif untuk keluar dari zona nyaman itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa pantau terus
Sampai jumpa di podcast Kursi Plastik selanjutnya. Oke, terima kasih. Korek kerja. Nama Tuhan yang Maha Esa ya. Oh ya Tuhan Maha Esa itu. Udah terlalu ekstrim ya.